Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PBS rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari tahsin surat Al-Fatihah. Ini belajar sama-sama memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita ini, belajar tahsin surat Al-Fatihah. Mungkin bapak-bapak ada yang atau ibu-ibu dalam hatinya kok sudah belajar Al-Fatihah lagi udah terus hafal, sudah hafal dari kecil gitu. Kayak anak TK. Memang ini TK, taman kakek-kakek ya, peserta. Mungkin sebagian sudah ada yang jadi kakek nih. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kita duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, membahas sebagian di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keutamaan yang besar. Jadi jangan menganggap remeh pembahasannya belajar Al-Fatihah. Sebagian orang menganggap remeh padahal belum tentu ketika dia mendirikan sholat kemudian membaca surah Al-Fatihah belum tentu mungkin benar, bahkan mungkin bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang bahkan bisa merusak sholatnya. Maka ini adalah sesuatu perkara yang paling penting, bahwasanya Al-Fatihah adalah a'zamus surah fil Quran atau minal Quran, surat yang paling agung dari Al-Quran, dan juga rukun yang paling agung dari rukun salat surah Al-Fatihah. Dan Al-Quran kita tahu bahwasanya adalah seagung-agungnya mukjizat Nabi SAW yang masih ada sampai hari ini. Dan Nabi itu mewariskan dua perkara. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, harta dan sebagainya, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka duduknya kita di majelis ini insyaallah adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Mungkin walaupun bahasanya mungkin kok surah Al-Fatihah. Sekali lagi, surah Al-Fatihah adalah surat yang agung. Jadi insyaallah sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan tatkala kita mempelajarinya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah seperti biasa. Kita masuk ke dasar-dasar hukum tajwid yang paling utama, yakni tentang makharijul dan juga sifatul huruf. Nah, kemarin sebelumnya mungkin kita membahas lebih ke makhraj. Kemudian kemarin ada masukan dari salah satu peserta kita, jamaah kita, bahwasanya mungkin ditambahkan sedikit tentang pembahasan sifatul hurufnya. Nah, sebenarnya kalau kita sambil belajar praktek itu kan, itu secara tidak langsung kita sudah belajar sifatnya mungkin, tapi nggak tahu namanya apa. Mungkin ini namanya apa gitu, istilahnya apa, tapi secara prakteknya sudah benar. Dan itulah yang merupakan fardhu ain. Yang wajib bagi kita adalah kita bisa membacanya dengan benar walaupun nggak tahu istilahnya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Terakhir kemarin kita sudah untuk makharijul huruf, kita sudah membahas huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir, ya. Yaitu ada 4 huruf. Yang pertama huruf
yang keluar dari bertemunya bibir bawah dengan gigi seri atas, yaitu huruf fa. Kemudian huruf yang keluar dari atau dengan bertemunya kedua bibir, yaitu huruf ba, mim, dan waw. Dan selanjutnya juga sudah kita pelajari masuk ke huruf al-lisan, huruf lidah. Yang pertama kemarin kita sudah belajar ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, yaitu huruf ta, da, dan to. Ya. Ta, dal, to. Kemudian yang di bawahnya sedikit turun lagi dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi hurufnya ada 3, ta, da, sama vo. Ya, vo. Kalau dilihat itu tinggal ditambah titiknya aja. Jadi yang huruf lisan yang poin pertama sama poin kedua itu beda di titiknya doang. Ta tambah sa ditambah 1 jadi ta, da ditambah titiknya 1 jadi da, to dikasih titik 1 jadi vo. Seperti itu. Nah, sekarang insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke huruf masih di al-lisan, lidah. Kali ini bertemunya ujung lidah itu merapat atau mendekat ke belakang gigi seri yang bawah. Sekarang gigi bawah. Kita lihat, kita perhatikan di gambarnya. Di gambarnya itu hurufnya ada 3, yaitu huruf zai, sin, dan juga shad. Ya, ada 3 huruf. Huruf zai, sin, dan shad. Nah, biasanya dijelaskan oleh para ulama, kebanyakan huruf itu dia keluar ketika ada bertemunya 2 sisi makhraj. 2 sisi makhraj. Nah, pada kali ini yang bertemu adalah lidah, ujung lidah dengan belakang gigi seri yang bawah, gigi depan. Nah, gigi yang paling depan atau apa ya? Gigi kelinci gitu yang paling depan ya. Itu jadi ujung lidahnya mendekat ke belakang gigi seri yang bagian bawah. Tadi hurufnya ada 3, zai, sin, dan juga huruf shad. Nah, sekarang kita masuk sedikit singgung sebagian sifat huruf zai, sin, dan juga shad. Bagian bawahnya huruf zai sifatnya ada 5. Ya, semuanya di sini ada 5. Jadi sebagai pengantar dulu untuk sifat huruf itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, sifat huruf itu ada sifat yang berlawanan, jadi ada lawannya. Ada sifat huruf yang dia tidak punya lawan, berdiri sendiri. Nah, kalau di huruf-huruf yang 3 ini, yang punya lawan itu yang pertama adalah sifat yang pertama, yaitu ada sifat jahar dan juga sifat hams. Nah, itu berlawanan, jahar dan hams. Kalau dia sifatnya jahar, nggak mungkin hams, sebaliknya seperti itu. Nah, di sini yang punya sifat jahar itu huruf zai, sedangkan sin dengan shad itu sifatnya hams. Nah, nanti kita jelaskan apa itu jahar, apa itu hams. Nah, mungkin bertanya-tanya. Gitu. Jadi ada dilemanya kalau kita belajar istilah, tapi kalau kita belajar praktek juga nggak tahu istilahnya juga mungkin ada yang kurang sedikit. Kita lanjutkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah sifat rokhawah. Rokhawah di sini ketiga huruf ini sifatnya sama semua. Dia punya sifat rokhawah semua. Lawan dari sifat rokhawah adalah syiddah. Syiddah. Nah, di sini ketiga huruf yang keluar dari ujung lidah dan juga belakang gigi seri bawah ini tidak ada yang sifatnya syiddah, semuanya rokhawah, tiga-tiganya. Selanjutnya yang ketiga adalah sifatnya istifal. Kalau huruf zai dan sin itu sifatnya istifal. Lawannya istifal, nah, itu isti'la. Isti'la itu di huruf shad. Nah, jadi yang berbeda di sini huruf shad beda sendiri dia. Kalau huruf zai sama sin itu sama-sama istifal, huruf shad itu isti'la. Yang keempat
Huruf zai sama sin itu sifatnya infitah. Infitah itu terbuka. Mati. Ya. Infitah itu terbuka, lawannya idbaq. Sifat idbaq. Nah, jadi lagi-lagi huruf shad beda sendiri. Menyelisihi temannya. Huruf zai dan juga huruf sin. Zai dan sin itu infitah, huruf shad itu idbaq. Itu sifat-sifat yang berlawanan. Sekali lagi kita merujak dulu. Kalau jahar lawannya apa Pak? Ibu? Hamas. Kemudian yang kedua, rakhawah, lawannya apa rakhawah? Tadi syiddah. Nah, di sini enggak ada yang syiddah soalnya. Jadi rakhawah semua. Tapi sebagai pembahasan nanti insyaallah di selanjutnya kita akan ketemu dengan huruf yang punya sifat syiddah. Jadi rakhawah lawannya syiddah. Kemudian yang ketiga, istifal lawannya isti'la. Yang keempat, infitah lawannya idbaq. Idbaq. Jadi itu sifat yang berlawanan, ada 4. Jadi dihafalkan aja salah satunya, nanti insyaallah ingat lawannya. Sebenarnya tidak perlu dihafal kalau untuk kita belajar dialog. Yang penting nanti prakteknya benar. Walaupun nggak hafal istilahnya, jangan pakai hamus. Yang penting prakteknya nanti kita bisa memperbaiki di prakteknya seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada sifat namanya sofir, as-sofir. Ini adalah sifat tambahan yang tidak punya lawan, sifat yang tidak punya lawan, itu sofir. Oke, itu. Kemudian tambahan sedikit juga di antara rakhawah tadi lawannya apa Bapak Ibu? Syiddah. Nah, nanti di antara rakhawah dan syiddah itu namanya ada bainiyah. Bainiyah. Tambah pusing lagi, tambah banyak, pelan-pelan nih Mas. Insyaallah kita pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak perlu pusing sama istilahnya dan mungkin tidak perlu dihafal. Nanti kira-kira paham maksudnya apa seperti itu. Kita masuk. Yang pertama jahar, ya, sifat jahar lawannya hamz. Sebagian ulama menjelaskan yang dijelaskan itu cuma apa? Untuk memudahkan itu dijelaskan salah satunya itu nanti karena lawannya berlawanan. Dijelaskan para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Jazairi rahimahullah taala bahwasanya yang namanya sifat hamas adalah samarnya suara pada pendengaran kita disebabkan dan karena terbukanya dua pita suara. Apalagi samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak ada getaran pada kedua pita suara kita, serta diikuti dengan banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Contoh seperti ini. Hamas contohnya adalah tadi pita suara kita terbuka. Kemudian ada aliran udara yang mengalir. Karena pita suara terbuka, aliran udara mengalir menyebabkan suaranya terdengarnya lemah. Suaranya terdengar kurang jelas di pendengaran. Contoh huruf ha. Ha itu sifatnya hamas. Ha ketika sukun misalkan bandingkan dengan sifat huruf yang punya sifat jahar. Misalkan huruf ba, misalkan huruf ba. Ba ketika dia diucapkan pita suara kita tertutup. Karena tadi hamas itu pita suara yang terbuka. Kalau jahar itu pita suaranya tertutup. Contohnya ab itu lebih jelas suaranya di telinga kita ketika diucapkan ba, ab atau a. Tidak ada udara yang mengalir, semuanya putus. Tapi kalau
yang hams tadi ada aliran udara yang keluar dari mulut kita karena terbukanya pita suara. Contohnya tadi ada terasa udara yang mengalir di mulut, keluar lewat mulut kita. Nah, seperti itu. Itu sifat hams dan juga jahar. Di sini faktornya adalah pita suara dan juga udara yang mengalir. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat rokhawah. Sifat rokhawah lawannya adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu adalah tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj. Jadi kita sudah jelaskan bahwasanya makhraj itu biasanya bertemunya dua organ pada tempat keluarnya suara. Kalau di sini contohnya adalah dari ujung lidah dengan gigi. Ketika makhraj itu bertemu, dua sisi makhraj itu bertemu, maka ada aliran udara yang tertahan. Jadi suaranya tertahan. Contoh yang syiddah. Ketika kita mengucapkan huruf hamzah a, kemudian ketika sukun coba a, tidak bisa aliran tertahan karena makhrajnya. Atau juga huruf ba atau huruf ja, aj, terasa lidahnya nempel ke atas, ketemu dengan makhraj tengah lidahnya dengan langit-langit mulutnya. Atau yang sudah kita pelajari misalkan huruf dal, ad, masih terdengar seperti huruf shin. Jadi beda, huruf shin itu beda lagi. Coba yang pertama kita coba huruf sin. Si. Coba yang shin. Shi. Beda. Si, shi sama si. 3. Itu huruf sin sama huruf son itu makhrajnya sama. Adapun nanti huruf shin, sha itu beda. Yang bersentuhan nanti adalah pada tengah lidahnya, punggung lidahnya dengan langit-langit mulut itu shin, sha. Itu nanti jadi dibedakan antara huruf sin dengan shin. Juga huruf so dengan huruf shin dan sha. Baik, kita coba lagi huruf so, si, su, as. Coba kita kasih harakatnya. So, si, su, as. Terasa bedanya lebih tebal huruf so. Kalau yang sin tadi begini, coba yang sin. Sa, si, su, as. Huruf so, si, su, as. Ya. Dipertemukan antara dekatkan ujung lidah dengan belakang gigi bawah. Kemudian pangkal lidahnya naik ke atas. Dia seperti di gambarnya. Pangkal lidahnya naik ke atas sehingga hurufnya menjadi lebih tebal. So, si. Ya. So, si. Sedikit-sedikit mulai menuju ke arah yang benar. Bapak Ibu yang rahimahullah, seperti itu huruf zai, sin dan juga shad. Sekarang coba kita aplikasikan yang huruf-huruf yang sudah kita pelajari lagi. Kita sudah tambah 3 huruf, okay? Jadi sudah berapa huruf yang kita pelajari? 3 kali 3 9 ditambah 4 huruf 13 huruf, insyaallah 13 huruf. Belum ada separuh perjalanan. Huruf hijaya ada 28 atau 29 huruf.
Jadi hampir separuh, alhamdulillah. Kita praktekkan di surah Al-Fatihah. Kita pengajaran dulu kemarin dari sudah sampai ayat yang ke-3. Baik, kita mulai dulu sampai balik kemudian. Mari saya bacakan, kita ulangi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, sekarang kita tambah ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di bagian yang pertama yaitu ya yang bertasydid ditekan. Iya. Nah, jadi ada istilahnya namanya nabr, yaitu naiknya intonasi suara seperti ditekan. Iya. Karena huruf ya-nya ada tasydid. Tasydid yaitu ada 2 huruf. Huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat, itu harokat yang fathah. Sehingga membacanya harus ditekan. Tidak boleh kita baca di atasnya. Iyyaka na'budu, tapi harus iya. Dan mengangkat suaranya tidak berlebihan yang bisa membuat hurufnya berubah. Jadi ketambahan huruf biasanya jadi isya. Sebagian ketambahan huruf jadi zai. Tapi ini huruf ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Kita belajar huruf sin. Nasta'in. Senyum dikasih sukun. Huruf sin kembali ke mahornya. Senyum enggak? Nasta'in. Lagi kita coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan kawan yang berminat mencoba terlebih dahulu. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan mungkin ada yang mau coba untuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
coba supaya nanti bisa lebih benar dan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ketebalan ya? Ya. Seperti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih baik insyaallah. Kemudian huruf dal, du itu jangan terlalu keras. Jadi na'budu bukan budu tapi budu, du. Ya, kemarin huruf dal kemarin nawannya ujung lidah dengan pangkal gigi atas sih. Ya, ditempelkan. Du. Ya, da, du, na'budu. Coba lagi. Iyyaka na'budu buka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Barakallahu fiik juga, Pak. Buka yang lain mungkin. Coba saja. Ini boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Huruf yang keluar dari rongga mulutnya bunyinya konsisten semua. A. Coba. A. Iyyaka coba jangan. Nah, itu masih hidung. Coba. Nah, seperti itu. Iyyaka na'budu. Iyyaka Nah, na'budu. K-nya jangan ikut nun. Yang masuk hidung hanya huruf nun sama mim. Selain itu lewat unsur anginnya. Lagi kana. Karena Nah, yang ka. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kana. Iyyaka na'budu wa Iyyaka. iyyaka Coba ditutup hidungnya. Iyyaka. Nah, kalau tidak sengaja berarti sudah betul, insyaallah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu Dan juga wa wa iyyaka nasta'in. Coba disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas. Kanas. Nah, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Sudah masuk untuk isya enggak? Kurang jauh nih. Dikalahin lagi mungkin. Mungkin ada yang coba dari ta'awud sampai ya kena wa ya nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya jangan dari hidung ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitonir rajim. Ya, huruf shin, lidahnya merapat ke lagi-lagi dulu ditempelkan. Tengah lidahnya, bagian tengah-tengah lidah kita. Misalkan ini lidah kita, nempel tengah-tengahnya. Coba.
gosh. Ya lagi. Sya. Minasyai. Lidahnya kalau sama bibirnya enggak konyol. Minasyai. Lagi orang menyebar, udaranya menyebar, terasa menyebar melalui sela-sela gigi. Minasyai. Jadi sing. Minasyai. Sebetulnya lebih baik. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti daerah dengan huruf shin. Sya. Berbalik. Nanti diperbanyak nanti huruf shin ya. Insyaallah lebih bagus. Semoga mungkin dari azan dulu. Kita tutup dulu. Semuanya kalau menikah sudah ada yang kita tutup dengan jeda azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan kita jumpai alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala quwwata illa billah.
Kita lanjutkan sedikit dari surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita murajaah lagi dari ta'awudz seperti tadi. Saya bacakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada udara yang mengalir dari sifat hamsnya roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan diputus ketika Rabbil Alamin. Tapi disambung Rabbil disambung. Membaca sama juga yang tadi apa? Bismillah, jangan diputus-putus. Ketika belajar mungkin kita putus, tapi nanti ketika membaca disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita sambung semua huruf-hurufnya. Kita lanjut lagi dari Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi huruf dal itu kita bersih. Budu. Nah, jangan terlalu turun seperti rendah. Jadi budu. Jadi tidak ada budu, tidak ada apa ya? Seperti nya nggak ada bunyi seperti huruf ta, du, tapi du. Ya, murni betul Pak. Seperti itu. Da, di, du, ad, ya, na'budu. Lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo kalau ada yang mencoba kembali dari ta'awudz sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu
satu nafas ya. Oke, betul Pak, disambung. Bismillahirrohmanirrohim. Satu nafas. Satu nafas, betul Pak. Enggak, silakan jangan mungkin bisa dipraktekin Pak. Dipraktekan dari tahu sampai iya kan dulu enggak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Jadi sampai seperti tadi yang pertama kemudian tapi ya ya dipisah. A-nya diselesaikan baru disambung dengan pelan-pelan. Jangan bukan jangan diseret ya. Tadi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. nir ditasydid rajim. Tarik nafas Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lebih dalam dari nafas mungkin Terus sambil nafas ya. ya, bila selesai baru ambil nafas lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, terus lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya disambungkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih halus lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan seperti ini kan. Alhamdulillah atau alhamdulillah tapi disambung. Alhamdulillah, coba dulillah ya. Dulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulillah, coba. Dulillah. 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 Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa saya Pak. Hirabbil Rabbil alamin. Sekali lagi dari awal Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Ini sama, disambung cepat. Maliki Yaumiddin. Jangan kecepatan. Maliki Yaumiddin. Pelan-pelan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini apa? Pertahankan temponya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Terus satu lagi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah, sudah semakin kelihatan insyaallah semakin baik seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Ngerasa kebulan mana? Baik, mungkin Sudah. cukup ya. 3. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Jadi
Alhamdulillah kita kali ini telah membahas huruf sin, huruf zai dan juga huruf shad dan juga ayat yang dari surah Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan dan menjadi amal jadi yang kita semua. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.